Empat sahabat memutuskan untuk berkemah di hutan dekat sungai, menghabiskan malam dengan tawa dan cerita seram. Namun, sebuah candaan berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu dari mereka menghilang dalam derasnya arus sungai. Bima, Reno, Dika, dan Jaka memutuskan untuk berkemah di tepi sungai yang terletak jauh di dalam hutan. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun, bercanda dan saling menakut-nakuti dengan cerita hantu. Setelah masuk ke dalam tenda, Reno yang ketakutan tidak mau tidur di pinggir, berpikir dia akan lebih aman jika tidur di tengah. Tingkah Reno yang seperti anak kecil membuat Jaka semakin bersemangat untuk menakut-nakutinya. Dengan suara yang dibuat seram, Jaka berkata dengan nada bercanda, "Kalau aku mati lebih dulu, aku akan kembali untuk menghantui orang yang tidur di tengah." Tawa mereka menggema di tengah hutan yang sunyi, tetapi angin malam terasa semakin dingin, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, mereka bermain arung jeram di sungai yang dekat dengan tenda yang mereka dirikan. Namun, arus sungai yang deras menyebabkan perahu mereka terbalik. Dalam kepanikan, mereka bertiga berhasil berenang ke tepi sungai, tetapi Jaka menghilang. Mereka mencari sepanjang hari, meneriakkan namanya ke dalam kegelapan hutan, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Dengan rasa takut dan khawatir, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda, berharap Jaka bisa kembali dengan selamat. Ketika malam tiba, mereka bertiga mencoba untuk tidur di dalam tenda. Namun, Reno yang berada di posisi tengah, tiba-tiba teringat ucapan Jaka. Rasa takut mulai merayap, dan ia segera meminta pindah posisi. Dika dan Bima pun berebut agar tidak berada di tengah. Akhirnya, mereka sepakat tidur dalam formasi menyerupai segitiga agar tidak ada yang berada di tengah. Namun, suasana terasa aneh. Hutan yang sebelumnya ramai dengan suara jangkrik mendadak sunyi. Kemudian, terdengar suara langkah dari balik pepohonan. Suara dedaunan yang terinjak pelan, tetapi jelas mendekati mereka. Napas mereka tertahan saat sosok Jaka muncul dari kegelapan. Tubuhnya basah kuyup, pakaian robek, dan wajahnya pucat. Namun, ada yang salah dengan tatapannya. Matanya kosong, seperti menatap tanpa benar-benar melihat. Mereka membeku di tempat, tidak tahu harus senang atau takut. "Aku tersesat," katanya dengan suara parau. Meski merasa ada yang aneh, mereka membiarkannya masuk ke dalam tenda. Malam semakin larut. Reno terbangun karena ingin buang air kecil. Saat ia keluar dari tenda, ia melihat Bima duduk di depan api unggun sambil merokok. Tanpa berkata banyak, Reno berjalan ke arah semak-semak. Tidak lama kemudian, Jaka juga ikut berjalan menyusul Reno ke tepi sungai. Tiba-tiba, terdengar jeritan Reno. Bima segera berlari mendekat, bertanya ada apa. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Reno menunjuk ke arah air. Di tepi sungai, tergeletak sesosok mayat dengan wajah yang tidak asing. Itu adalah mayat Jaka, temannya yang hilang terbawa arus. Lalu, siapakah orang yang tidur bersamanya di tenda? Napas mereka memburu, jantung berdebar kencang. Saat mereka masih berusaha mencerna kenyataan itu, suara dari belakang membuat mereka membeku. Ada apa? Jaka berdiri di belakang mereka dengan ekspresi datar. "Gak apa-apa, kami sudah selesai. Kami duluan ya," jawab Bima terbata-bata. Mereka berdua segera berlari kembali ke tenda, membangunkan Dika yang masih terlelap. Dengan panik, mereka menjelaskan bahwa Jaka sudah meninggal. Namun, sebelum Dika bisa benar-benar memahami situasi, Jaka sudah berdiri di luar tenda. Mereka bertiga panik dan langsung berlari ke dalam hutan. Napas mereka memburu,
Kaki mereka tersandung akar-akar pohon yang menjalar di tanah basah. Jaka mengejar mereka tanpa suara, hanya dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. Sesekali, mereka mendengar langkah kakinya yang semakin dekat, atau suara napasnya yang mendadak terdengar di belakang telinga mereka. Mereka berlari semakin kencang, menyebar ke segala arah. Berpikir siapa tahu mungkin bisa menghindarinya. Namun, tidak peduli ke arah mana mereka berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Reno tersandung dan jatuh. Saat ia berusaha bangkit, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menoleh dan berteriak sejadi-jadinya. Itu adalah tubuhnya sendiri. Matanya membelalak, tubuhnya kaku, dan luka di dahinya menganga lebar. Bima dan Dika yang mendekat pun melihat hal yang sama. Mayat mereka sendiri tergeletak di tepian sungai. Jaka, yang kini berdiri tidak jauh dari mereka, mulai berbicara. Awalnya, aku juga tidak sadar kalau aku sudah mati, katanya dengan suara serak. Kemudian Jaka mulai menceritakan awal mula ketika dia sadar bahwa dia sudah mati. Ketika Reno dan Bima menemukan mayatnya di tepi sungai, Jaka pun akhirnya tanpa sengaja menemukannya juga. Ia berjalan mendekat, ingin memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi. Saat tatapannya jatuh pada tubuh kaku yang terbaring di tanah, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Namun, yang membuatnya semakin terpaku adalah fakta bahwa bukan hanya mayatnya yang ada di sana, tetapi juga mayat Reno, Bima, dan Dika. Ia mundur selangkah, menatap tangannya yang pucat, menyentuh dadanya sendiri yang tidak lagi berdegup. Jaka kembali ke tenda, berteriak memanggil nama teman-temannya satu persatu. Tapi mereka malah lari ketakutan. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, rasa takut mereka berganti menjadi kepasrahan. Mereka menangis, meratapi takdir yang tak bisa diubah. Dalam hening malam, di bawah sinar rembulan yang pucat, mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu fajar yang tidak akan pernah datang untuk mereka.